salah satunya Jawa Barat. Kami memerlukan sedikit waktu untuk mendalami atas apa yang berkembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Sei dari Epic Quote. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan rekomendasi yang akan diberikan oleh DPP Partai Gerindra terhadap calon-calon yang akan dimajukan pada Pilgub DKI Jakarta dan Pilgub Jabar. Jadi di 2024 ini sebetulnya di internal Koalisi Indonesia Maju, yaitu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, kemudian Partai PSI, dan Partai Umat PBB. Itu ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan siapa yang nanti akan dimajukan di Pilgub Jabar, termasuk juga di Pilgub Banten. Jadi untuk di Pilgub Jabar dan Pilgub Jakarta, Partai Gerindra sendiri masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyampaikan hasil rekomendasi yang akan maju di Pilgub Jabar dan Jakarta. Pasalnya di Pilgub Jabar itu Gerindra menginginkan kader internal yaitu Kang Deddy Mulyadi yang merupakan politisi Partai Gerindra dengan perolehan suara terbanyak di pemilu 2024 untuk maju di Pilgub Jabar. Sementara pada saat yang sama Partai Golkar juga menginginkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk kembali maju di Pilgub Jabar 2024. Padahal antara Partai Gerindra dan Partai Golkar sama-sama dari Partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Jadi kalau misalkan Gerindra mengusung Kang Deddy Mulyadi, kemudian Golkar mengusung Ridwan Kamil, maka kemungkinannya partai di Koalisi Indonesia Maju akan pecah di Pilgub Jabar. Tapi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani itu menyampaikan bahwa untuk di Jawa Barat dan Jakarta, Gerindra butuh waktu untuk menyampaikan siapa yang nanti akan direkomendasikan maju di Pilgub Jabar dan Jakarta. Oke, kita langsung saja ke videonya dari Pak Ahmad Muzani. Ya, ada beberapa daerah yang kami merasa perlu waktu sedikit untuk mengambil keputusan strategis ini karena ada beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, dari para stakeholder di daerah tersebut yang harus kami dengarkan, kami analisa dan kami cek di lapangan. Salah satunya Jawa Barat. Kami memerlukan sedikit waktu untuk mendalami atas apa yang berkembang dari pandangan dan pikiran yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muzani ini yaitu pada pandangan dari tokoh, kemudian isu yang berkembang di masyarakat, bagaimana kemudian data-data yang diperoleh di lapangan itu kemudian dikonfirmasi dan divalidasi oleh Gerindra untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan merekomendasikan figur calon yang akan dimajukan pada Pilgub Jabar. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sebetulnya Partai Gerindra itu membutuhkan waktu lebih lama karena memang ada banyak pertimbangan, utamanya di Pilgub Jabar. Pilgub Jabar akan beririsan dengan Pilgub Jakarta karena pada saat yang sama di Jakarta itu berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas terbaru, ada 3 nama besar yang masuk dalam survei tersebut. Pertama Anies Baswedan sesuai dengan urutan, kemudian Ahok, Basuki Cahayapurnama, kemudian yang ketiga Ridwan Kamil. Nah, dari 3 nama itu sudah barang tentu untuk Koalisi Indonesia Maju kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Pasalnya kenapa? Pasalnya meskipun kemarin Partai Golkar mewacanakan ada figur pasangan Kaesang dengan Babah Alun, itu ternyata di Litbang Kompas, di hasil survei Litbang Kompas, hasil survei menunjukkan bahwa Kaesang Pangarep itu nilai elektabilitasnya hanya 1%. Artinya tidak mungkin bagi Partai Gerindra, partai pemenang pada pemilu 2024 di Jawa Barat atau di pemilu presiden, itu mengusulkan figur yang nilai persentase surveinya itu kecil. Artinya sangat blunder sekali menurut saya kalau misalkan Gerindra sampai mengusung Kaesang Pangarep. Karena jelas-jelas bahwa di Koalisi Indonesia Maju ada Ridwan Kamil meskipun di urutan ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mesin partai yang ada kemudian Ridwan Kamil bisa menjadi pemenang di Pilgub DKI Jakarta. Soal kemudian Golkar ingin Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, tentu ini menjadi pertimbangan di Koalisi Indonesia Maju karena bagaimanapun juga nanti ke depan pasca Oktober Prabowo dilantik, tampuk kekuasaan itu ada di tangan Pak Prabowo. Artinya bisa jadi upaya Gerindra ini untuk memundurkan waktu penetapan figur di Jawa Barat dan Jakarta ini untuk memastikan
bahwa figur yang diusung itu berdasarkan rekomendasi dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Karena dari beberapa pengamat yang kita baca di beberapa stasiun televisi itu menyebutkan bahwa ada kekuatan di luar partai yang masih mengatur di Pilkada Jakarta. Tentu semua tahu bahwa meskipun Pak Jokowi itu di luar partai, tapi keinginan untuk turut rembuk di Pilkada Jakarta itu sangat tinggi sekali. Kita lihat di berita yang ditayangkan oleh Kompas, ini dari beberapa pengamat, ada dari pengurus Partai Gerindra, kemudian DPP PDIP, kemudian pengamat politik. Kita lihat terlebih dahulu. Akan diambil nggak kesempatannya untuk nempel sama yang kinclong? Gini, kalau PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra, yang untung bukan PDI Perjuangan, yang untung rakyat. Ya, jadi artinya apa? Kita bisa mencari pemimpin yang terbaik. Selama ini kan semua dibingungkan di Jakarta ini karena apa? Karena ada yang lebih kuat dari partai politik untuk mengatur skenario politik pemilu kada, kan begitu. Makanya tadi Bang Rey wajar bilang, wah kita bersyukur, senang nih, kan gitu nih. Itu ya artinya apa? Karena memang melihat tipikal pemilih di Jakarta itu kan pemilih rasional. Mereka pasti mau orang yang punya rekam jejak, orang yang punya pengalaman untuk mengurus kota sebesar dan sekompleks Jakarta. Nah, jadi dari politisi PDIP itu menyampaikan bahwa memang di Pilkada Jakarta itu sangat sulit karena ada keinginan di luar partai politik, baik itu partai politik Koalisi Indonesia Maju, kemudian partai politik di Koalisi Perubahan, dan partai politik di Koalisi PDIP dengan PPP. Itu ada keinginan yang sebetulnya memaksakan kehendak, karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita memajukan, kemudian di Jakarta dipajukan Kaisang Pangarep, itu akan sangat sulit bagi Koalisi Indonesia Maju untuk bisa memenangi Jakarta. Padahal Jakarta sangat jelas bahwa Jakarta itu adalah sebagai pusat distribusi data, kemudian sebagai pusat ekonomi di Indonesia. Makanya Jakarta harus dimenangkan oleh figur-figur yang memiliki portofolio kepemimpinan yang bagus. Untuk di Pilgub Jabar sendiri masih menunggu waktu apakah nanti Gerindra akan mengusung figurnya sendiri atau seperti apa. Karena yang pasti Partai Gerindra butuh waktu untuk mempertimbangkan seluruh pertimbangan yang masuk ke partai politik. Nah, kita baca di berita Detik, Gerindra ungkap Prabowo perlu waktu soal Cagup Jakarta, Jabar, dan Jateng. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketum Prabowo Subianto masih mematangkan pencalonan di Pilgub Jakarta, Jabar, hingga Jawa Tengah. Muzani mengatakan Prabowo perlu waktu terkait wilayah strategis tersebut. Sekali lagi, Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah mendalam dari pandangan yang berkembang di masyarakat. Kemudian, Muzani juga menyampaikan serupa terkait Pilgub Jabar, aspirasi dari para tokoh, kata Muzani, masih dibutuhkan Prabowo sebelum memutuskan Cagup Jabar yang diusung. Ya, ada beberapa daerah yang kami rasa perlu waktu sedikit untuk mengambil keputusan strategis ini. Karena ada beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, dari para stakeholder di daerah yang harus kami dengarkan, kami analisa, dan kami cek di lapangan. Ya, bisa jadi untuk di Pilgub Jabar dan Jakarta ini, Partai Gerindra memerlukan validasi data yang masuk, kemudian itu menjadi rekomendasi apakah akan memajukan kadernya yaitu Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar atau seperti apa. Tapi kemungkinan besar Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Pilpres tentu menginginkan kadernya maju di Pilgub Jabar dan menjadi Gubernur Jawa Barat dengan tujuan yaitu adanya keselarasan program dari mulai pusat, provinsi hingga ke daerah. Tentu kita berharap banyak bahwa Kang Deddy Mulyadi menjadi figur yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra, karena kita tahu betul bahwa harapan dari masyarakat utamanya yang ada di pedesaan, masyarakat kecil itu sangat terbantu dan sangat perlu pemimpin yang dekat dengan masyarakat langsung, tanpa kemudian ada sekat protokoler dan sekat birokrasi yang memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, oke, pada pembahasan video kali ini, sekian dulu dari Epic Quote. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.